Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bicara tentang warahmatullahi wabarakatuh. radikalisme di Indonesia memang menarik karena yang menjadi sasaran perekrutan semua lini masyarakat, tidak pandang sisi usia, pendidikan, ekonomi, bahkan yang di pemerintahan, yang di ASN, yang TNI, Polri, bahkan juga terpapar. Bahkan yang membuat kita kaget kemarin di seluruh terorisme di Indonesia yang tertangkap oleh Densus itu latar belakangnya itu cuma dua, kalau nggak NII adalah Salafi Wahabi. Dan hari ini trennya menarik. Kelompok Salafi Wahabi ini yang tadinya dalam pemikiran mereka tidak mau masuk ranah politik, tapi faktanya hari ini seperti di antara mereka, apa kita nggak tahu, yang jelas faktanya ini mulai muncul di permukaan. Yang tadinya hanya bergerak di bawah tanah, sekarang mereka mencoba masuk ke ranah-ranah politik. Nah ini menurut saya ngeri sekali. Apalagi model-model penggalangan dana mereka. Ini kemarin 4.000, terus selanjutnya kemarin ada tambah lagi 1.200 kotak amal yang mereka ditempatkan di rumah makan, di minimarket, pasar-pasar. Jadi ini sudah tidak bisa dibiarkan sebenarnya. Nah, kita berharap ketika sudah ada yang disusupi oleh aparat kita, termasuk TNI, Polri, yang ngeri sekali, karena mereka bisa mempengaruhi. Dan faktanya memang di Indonesia ini yang bisa ditangkap oleh aparat ini ya hanya orang-orang yang sudah pun organisasi-organisasi yang ditindak selama ini seperti FPI, HTI. Ini kan hanya dihukum dengan administratif. Sementara ketika mereka ganti nama, ya mereka akan bisa beraktivitas kembali. Jadi ya ini seperti pohon. Pohon itu yang berbuah, dipetik buahnya, namun akarnya, aksi terornya. Jadi kalau aksi teror itu buah, sementara pohon dan akarnya tidak dicabut. Maka ya selama itu terus teroris akan ada di Indonesia. Nah, ini yang terjadi. Farid Ogbah sebelumnya juga ada di MUI juga kan, tahun yang lalu dia sudah nonaktif, dan dia menggunakan legalitas MUI ini untuk menjadi jembatan mereka masuk ke ranah politik. Jadi menurut saya memang MUI sudah dimanfaatkan oleh kelompok politik ya yang kita sebut politisasi agama. Dan kita lihat Pilkada DKI ini ada peran MUI juga di sana, membuat fatwa misalnya tentang yang berbeda agama, nggak boleh nyoblos yang berbeda tadi kan. Jadi ketika sebuah organisasi agama yang sudah masuk ke ranah politik, apalagi MUI ini kan bukan hanya ulama saja yang masuk sana, dari unsur sipil, dari aparat juga situ ada. Ini perkumpulan ormas-ormas sebenarnya, bukan perkumpulan ulama yang oleh masyarakat itu didewakan seolah-olah ini harus kita patuhi fatwanya. Sebenarnya fatwanya tidak ini ya, tidak mengikat, karena ya di dalamnya bukan benar-benar orang yang steril. Faktanya ada teroris masuk ke sana di komisi fatwa. Lalu apa fatwanya bisa ditaati ketika di dalamnya sudah ada unsur-unsur yang memang dia, kalau saya bilang mereka itu pemberontak yang mengatasnamakan agama sebenarnya. Mereka ingin berkuasa menggunakan agama sebagai kedok untuk melampiaskan hasratnya. Jadi kan yang terjadi. Jadi masyarakat dari ini memang seperti dibodohi, wah semuanya kalau casingnya agama pasti bagus. Padahal ya bicara agama ini mereka tidak ada yang namanya ajaran radikalisme, apalagi terorisme. Jadi mereka sebenarnya adalah oknum-oknum yang menggunakan agama yang akhirnya agama itu buruk, ya kan? Jadi mereka sendiri adalah musuh agama dan musuh negara. Nah ini yang ngeri. Jadi kalau pemerintah tidak tegas, memang ya bahaya sekali keberadaan mereka itu. Ya, mau daerah pun beberapa daerah ada indikasi ya, termasuk ya saya nggak sebut daerahnya gitu kan. Tapi yang saya apresiasi adalah MUI Garut ya, kemarin Jawa Barat. Ini sudah langsung begitu ada indikasi, ada di wilayah yang terjadi masalah pembaiatan, masalah ini langsung membuat fatwa bahwa haram mengikuti ajaran NI maupun Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, karena itu adalah ideologi masa lalu dan ini hari ini dimanfaatkan untuk penggalangan massa dan penggalangan dana. Nah, kita berharap MUI seluruh Indonesia itu juga membuat fatwa seperti itu, karena jujur ya, kami NI Krisis Center kecewa dulu ketika dengan MUI, karena kami pengen MUI juga membuat fatwa. Kami korban cukup banyak dari orang tua, dari keluarga yang kita datang ke MUI, kita meminta, kita curhat kepada MUI bahwa ada keluarga kami yang hilang, terpapar masalah radikalisme MUI.
Jawabannya, anaknya sudah gede nanti juga pulang. Ini kan menyakitkan hati kami. Ini tersesat loh, ikut ajaran yang salah. Malah jawabannya bahwa, yuk, kalau anaknya tersesat berarti orang tuanya nggak bisa didik anaknya. Ya kan ini jawaban-jawaban yang menurut saya nggak tepat disampaikan seorang yang dianggap sentral umat Islam, ulama ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau saya bilang, kelompok ini memang belum mengarah ke terorisme, tapi radikalisme di NII ini bahaya sekali, dan ini pusatnya di sebuah pesantren terbesar di Asia Tenggara, namanya Pesantren Al Zaitun. Lalu jawaban NUI, oh kami bukan ranahnya, silakan kalau terkait dengan pesantren, kalian ke Kementerian Agama. Karena di bawah Kementerian Agama lah, kami pun ke Kementerian Agama pada saat itu. Itu pun jawabannya sama, oh ini makar, mendirikan negara dalam negara, itu bukan tugas kami, tapi tugas Mabes Polri. Kami ke Mabes Polri. Jawabannya pun dulu sama, jadi tidak memuaskan kami. Kami nggak bisa menindak masalah ini makar, karena harus ada 2 alat bukti yang bisa kita dapatkan. Sedangkan mereka mengaku NI, tapi nggak punya negara, nggak punya struktur, nggak punya bendera, nggak punya KTP, nggak punya lagu bangsaan, hanya mengklaim punya negara. Jadi pun akhirnya kami harus mengadu kepada siapa? Karena memang orang yang sudah terpapar NII, memang mereka belum mengarah ke terorisme, baru dipaham pemikiran, cari duit, cari orang. Tapi mereka itu dihancurkan ekonominya atas nama infak, dirusak akhlaknya atas nama perjuangan. Semua orang kafir, termasuk orang tua juga kafir. Jadi dihancurkan masa depannya, lengkap. Dihancurkan ekonomi, akhlaknya, masa depannya, yang kuliah, yang kerja, yang sekolah harus putus dari dunianya. Ya ini kan sudah lengkap sebenarnya. Saya bilang tragedi kemanusiaan mengatasnamakan agama. Jadi agama dijadikan gedok, lalu kami harus mengadu kepada siapa? Akhirnya lah kami membuat forum NI Crisis Center ini bersama kawan-kawan, ayo kita selamatkan. Kalau memang kita sudah tidak bisa curhat kemanapun, tidak ada yang bisa merangkul kita, yang bisa menjadi pengayom kita. Kita buat forum NI Crisis Center ini, jadi ya kita hanya mengeluarkan teman-teman yang masih terkait. Kamu merekrut berapa? 5 orang, kita keluarkan 5 orang. Kamu merekrut berapa? 10 orang, kita keluarin 10 orang. Walaupun tidak efektif ya, ngeluarin 10 orang yang masuk lagi 100 orang mereka. Tapi ya daripada kita tidak melakukan sama sekali. Lalu kita buat kisah-kisah korban ini ke media sosial. Dulu belum ada Facebook, belum ada Instagram, baru miris-miris. Dan ternyata laporan dari masyarakat begitu banyak. Ya Pak, keluarga saya kena. Jadi adik saya kena, tetangga saya juga ada yang kena. Bahkan ada yang korban, saya masih NI Pak. Saya mau keluar bagaimana caranya? Lah inilah yang akhirnya, alhamdulillah, kanal NI Crisis Center ini ya menjadi sahabat buat mereka yang terpapar, karena mereka sendiri tidak berani cerita kepada lingkungan, kepada teman keluarga, kepada termasuk kepada kiai, kepada ulama, karena mereka tidak siap dibully. Kamu anak pintar, kok mau ditipu-tipu sama NII? Padahal itu kan jelas salah. Itu kan persepsi dari luar. Nah, ini yang akhirnya teman-teman diam dan begitu ketemu dengan kami, oh iya Mas, kita senasib dan perjuangan. Jadi kita bersama-sama mereka akhirnya ya kita ayo yang punya jaringan di sekolah, kita buat kegiatan di sekolah, yang jaringan di kampus, yang di pesantren, kita coba melakukan sosialisasi sebisa kita, karena kita menyadari yang dilakukan oleh pemerintah ini kadang sifatnya seremonial, kegiatan anti radikalisme kadang di hotel-hotel mewah, sementara sasaran perekrutan kelompok NI ini ada di bawah-bawah di daerah. Jadi kadang-kadang ya itulah yang terjadi. Mungkin ya kegiatannya seremonial, padahal ya bicara tentang masalah radikalisme, kita harus kampanyekan kepada masyarakat tentang tadi. Selalu disampaikan bahwa kita itu anti radikalisme. Anti tapi ibarat berkelahi, itu tidak dikasih lawan, tidak dikasih musuh. Bagaimana kita mau anti? Yang kita lakukan ini loh tragedi kemanusiaan. Kalau tidak waspada maka keluarga kalian akan kena. Kita sampaikan ini apa gerakan mereka, apa doktrinnya, bagaimana mereka menyasar di masyarakat. Sejauh ini kita cukup efektif. Oh, baru tahu ternyata bisa jadi radikalisme itu sudah ada di sekitar kita. Karena kadang disampaikan lewat orasi-orasi keagamaan di tempat-tempat ibadah. Kadang sampai di khotbah Jumat, itu pemerintah ini zolim, pemerintah tauhid. Cuman karena belum ada payung hukum, jadi ya kita tidak bisa menindak mereka. Lah itu permasalahannya. Makanya kita berharap pemerintah segera membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan Pancasila, itu supaya bisa tindak dengan hukum yang berlaku. Lah sekarang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, itu hanya mereka yang melakukan tindakan teroris saja. Ya memang efektif sih, dari tahun 2018 sampai sekarang sudah banyak yang tertangkap ya, sebelum melakukan tindakan teror.
sebelum melakukan bom itu sudah ditangkap 1.350. Cuman kan permasalahannya pahamnya ini masih ada. Coba kalau dibuat semacam tap NPR seperti komunisme. Jadi ya saya rasa ini akan ada efek jera, walaupun kita tahu sekarang banyak kelompok-kelompok teroris ini radikalisme atas nama agama teriak-teriak ini komunis bangkit lagi. Lucu kan kadang. Mereka yang bikin bendera, mereka yang bakar, mereka yang teriak. Dan ini kan saya komunis gaya baru atas nama agama juga bagi mereka. Jadi mereka mau menyembunyikan bagaimana seolah dirinya bukan teroris, mereka menuduh orang lain sebagai komunis, tapi faktanya padahal dia sendirilah yang terpapar oleh paham radikal. Demikian. Al-Zaitun itu kan mempunyai masa yang cukup besar ya. Dan dalam dunia politik, siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan untuk mendukung mereka. Jadi dalam dunia politik tidak pernah menghitung namanya korban. Korban itu nomor sekian, yang penting ambisi politiknya terpenuhi. Dan perlu diketahui, di NI itu ada dua struktur. Jadi struktur teritorial dan struktur fungsional. Teritorial adalah gerakan bawah tanah yang mereka tersebar ke seluruh Indonesia. Mereka dari Malja bahasa mereka ya. Dari kos-kosan, kontrakan, pindah rumah. Mereka ketika bergerak selalu mengatakan bahwa dia adalah orang yang berjuang untuk Islam. Jadi ini tidak diketahui. Dan ada yang fungsional, yang jadikan kedok untuk mereka untuk menipu masyarakat Indonesia. Dibuatlah sebuah pesantren, karena mereka tahu orang Indonesia kalau bicara tentang pesantren, oh pasti image-nya pasti positif. Nggak mungkin MUI berani untuk membuat fatwa pesantren sesat. Dibuatlah pesantren terbesar di Indonesia. Memang tidak semua santri di sana itu NI. Ada kita kategorikan sebagai korban promosi Al-Zaitun. Tapi hampir semua orang yang di dalamnya muadhof, karyawan itu kan di dalamnya termasuk guru ya, termasuk orang tua santri biasanya adalah orang-orang memang yang sudah bergabung dalam NI. Tapi kita di Al-Zaitun nggak boleh ngomong NI, nggak boleh bawa data NI. Jadi susah memang kalau kita menemukan data di sana, walaupun MUI sendiri sudah pernah mengadakan penelitian tentang Al-Zaitun dan hasilnya sudah jelas ada hubungan antara NII dan Al-Zaitun. Tapi sayangnya hasil penelitiannya bukunya hilang, nggak tahu kemana. Nah, kita nuntut pengen MUI membuka kembali fakta ini, tragedi kemanusiaan. Jadi memang ada penggalangan dana besar-besaran yang memang tidak jelas untuk Al-Zaitun ke sana. Termasuk Kementerian Agama juga sudah mengadakan penelitian, tapi bukunya hasilnya pun hilang nggak tahu kemana. Saya pengen itu publish supaya masyarakat tahu ada sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama lewat pendidikan pondok pesantren, tapi ternyata ini adalah pengkaderan untuk memberontak negara ini. Jadi memang kalau kita datang ke sana nggak bakal nemu apa-apa, karena memang sudah di setting steril di sana, nggak ada bukti NI maupun data-data yang ada di sana. Jadi mereka sudah belajar hukum bagaimana lepas dari jeratan hukum. Dan ini untuk menipu orang yang hadir ke sana. Termasuk dulu ya, Pak Yusuf Kala itu pernah nyumbang miliaran ke sana. Saya nggak tahu memang dia tahu ini bagian dari clandestine-nya dia atau dia menjadi korban. Yang jelas pernah menyumbang angka miliaran termasuk elektronik, komputer waktu ke sana. Tapi ya itulah mungkin karena melihat apa ini pesantren bagus ya sudah kita nyumbang ke sana, atau menjadi bagian dari programnya kita juga nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ketika saya masih di sana dulu, seluruh pejabat negeri ini, waktu itu orang baru itu datang ke sana semua, dari pejabat A sampai pejabat Z gitu kan, datang ke sana. Ya kita nggak tahu dalam itu doktrin kita, itu seluruh pejabat negeri sudah kita baiat. Negara ini sebentar lagi kita gulung. Pejabat sudah datang, sudah nyumbang semuanya. Nah, makanya kawan-kawan ada yang bahasa kita namanya kirot. Kirot itu pinjaman warga kepada negara. Ada yang punya tanah, punya rumah, dijual semuanya, dipinjamkan kepada negara dalam bentuk emas. Ada yang sampai 10 kilo, 20 kilo. Nggak masuk akal, tapi ini terjadi, betul. Jadi memang ini sampai sekarang ditindak, kita juga ada tanda tanya. Ini sebenarnya ada apa antara pemerintah dengan sana, gitu kan? Sebuah organisasi yang besar dan bisa eksis puluhan tahun, gitu kan? Kalau tidak ada permainan politik, kalau bahasa saya, kalau kawan-kawan kadang-kadang lihatnya begini, ini seperti peternakan. Jadi ada yang memelihara, yang kasih makan, dan ada yang manfaatkan. Begitu. Untuk perkembangan Salafi Wahabi ini, kapan ini, termasuk di negara asalnya sendiri kan, seperti Ikhwanul Muslimin. Di Mesir, mereka sudah dicap sebagai teroris. Nah, di Indonesia karena memang iklimnya demokrasi, kebebasan berpendapat, mereka bisa tumbuh di negara ini. Dan mereka ini jangan salah, mereka silakan dicek kan di TKI, di SD, SDIT gitu kan.
yang berbau-bau terpadu itu, cek di situ ada upacara bendera enggak, ada upacara ada produk Pancasila enggak, ada patung apa misalnya yang terkait tekan. Banyak anak-anak yang masih kecil itu tidak mau bergaul dengan sahabatnya yang beda agama. Anak PAUD yuk. Jadi masih kecil itu alasannya nggak mau berteman dengan dia itu kafir. Itu kan agamanya bukan bicara begitu loh. Jadi bagaimana ketika mereka besar, ini seperti buah yang matang, seperti ya kelompok-kelompok teroris yang siap dijadikan aksi untuk Ikhwanul Muslimin, Salafi, Habib, sudah sampai ke tahap yang paling bawah, pendidikan usia dini. Dan masyarakat banyak yang tidak paham, bangga menyekolahkan di sana anaknya sekolah di tempat yang mahal, padahal ya ketika di sana banyak yang akhirnya nggak mau hormat dengan orang tua, negara ini togut, negara anti Islam lah, negara anti agama, tapi jumlah mereka kan tidak banyak. Kita lebih bagaimana mengayomi masyarakat yang lebih luas, lebih banyak. Jumlah mereka kan memang sedikit sebenarnya loh. Cuman mereka itu sangat beritu, malah justru kita diam membiarkan mereka. Silent majority lah, ini yang terjadi. Kita selalu tadi teriak anti radikalisme. Anti itu kan sebenarnya benci sebenci-bencinya. Tapi menurut saya hari ini masyarakat itu masih berdamai dengan mereka di sekitar mereka. Bahkan mereka kadang-kadang ikut kajian mereka itu yang jelas nggak punya akhlak kepada negara, kepada presiden, kepada aparat. Jadi ibadahnya kelihatannya rajin tapi nggak punya akhlak. Terus mereka cenderung playing victim, merasa terzolimi bahwa mereka seolah-olah adalah mereka itu mungkin terjadi. Jadi diputar balik sedemikian rupa seolah-olah mereka yang menjadi korban, yang mereka terzolimi, sehingga ya setiap saat mereka menggunakan propaganda. Seluruh yang dikeluarkan kadang dibarengi dengan ayat-ayat dan segala macam. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau pemerintah nggak tegas, ya ini akan berkembang terus. Sementara kasihan masyarakat kecil yang menjadi korban, yang mereka pengen beragama, tapi ketemu dengan tadi guru yang salah, akhirnya pun baru paham. Jadi orang tidak ujuk-ujuk menjadi terorisme, lewat paham dulu bagaimana dia benci kepada negara. Nah, kalau pahamnya masih dibiarkan, ya tadi, walaupun setiap musim buahnya itu dipetik, tapi setiap musim minta supaya ya masyarakat yang bawa ini terselamatkan. Kita juga berharap pemerintah itu kegiatan-kegiatan tentang masalah pencegahan radikalisme ini sinergi antara kementerian dan lembaga, ada BNPT. Selama ini saya melihat ini mereka berjalan sendiri. Nah, jadi bagaimana ini akan terselesaikan dengan baik? Bagaimana kalau kita buat seluruh desa misalnya di Indonesia bicara tentang kegiatan yang mereka didukung kuliner, negara hadir, kalau perlu mungkin presiden apa supaya pelanggaran hukum, karena masyarakat juga tidak tahu batasan-batasan hukum juga. Kita berharap juga itu yang terjadi. Jadi saya masuk ke NI itu dulu pertama kali ke Jakarta. Saya kebetulan besar juga di Pondok. Saya akui orang yang luar biasa dalam hal belajar ya. Jadi mereka orang-orang yang semangat dalam belajar. Bahkan kajian-kajian mereka juga luar biasa. Banyak hal yang tidak saya temukan di pesantren maupun di sekolah, tapi ada di sana. Saya ikuti lebih jauh. Jadi akhirnya saya terpapar karena saya kalah dalam argumentasi, sehingga saya memutuskan, saya pengen mempelajari lebih dalam. Masuk ke dalam, totalitas kurang lebih ya 2-3 tahun. Jadi kita di awalnya semuanya bagus. Bagaimana kita manusia itu fitrah, tujuan kita cuma dua, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di dalam Al-Quran. Apakah Quran itu sudah kita jadikan? Belum. Nah, ini yang terjadi. Nanti ditanya bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah, bagus mana Quran dengan Pancasila, bagus mana negara Islam dengan negara kafir. Yang jomplang pasti, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi kita kalah dari argumentasi karena kita tidak diberikan kesempatan untuk berpikir. Namanya sumber hukum orang Islam apa? Quran. Republik Indonesia sumber hukumnya apa? Pancasila. Berarti kamu masih punya 2 sumber hukum. Kamu belum bersahadat secara sah karena kami masih menduakan hukum Allah. Berarti kalau belum beriman alias masih kafir, kita harus bersahadat ulang. Jadi kita harus bersahadat kembali karena dianggap syahadat. Yang dimaksud bersahadat itu adalah meninggalkan berhala. Kita dijelaskan bahwa yang dimaksud berhala bukan hanya sekedar patung biasa. Mereka jelaskan yang dimaksud berhala itu adalah patung Garuda Pancasila. Dan mereka katakan bahwa untuk membenci Pancasila itu sangat mudah. Jadi dibuat tafsir surat Al-Baqarah. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah cerita. Nabi Musa mendapatkan wahyu agar disampaikan kepada umatnya supaya umatnya memotong sapi betina. Umatnya bingung,
bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sapi yang bijaksana dan sedap dipandang mata. Jadi yang dimaksud sapi betina dalam surat Al-Baqarah itu kita samakan dengan Pancasila karena sama ciri-cirinya, warnanya kuning, tidak tua. Tapi syarat masuk orang jadi beriman adalah meninggalkan berhala Pancasila yang dijadikan sumber dari segala hukum yang undang-undangnya melawan hukum Allah. Saya tanya, kalau undang-undang kita melawan hukum Allah, kenapa? Mereka menanyakan kembali. Sekarang ada minuman keras di toko-toko, berarti pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Iya. Berarti pemerintah melawan hukum Allah nggak? Iya. Berarti kamu satu korban, beberapa orang perekrut ini, dan biasanya lawan jenis. Kita ngobrol asik, kadang mereka tuh yang satu bertanya, satu menjawab, kita mendengar, oh ya juga ya. Dari awal itu yang akhirnya kita merasa, oh ya ini sugestinya ada bicara ayat-ayat. Nanti kita disuruh baca Quran, surat sekian, ayat sekian, tafsirnya, nanti mereka sodako, itu nanti mereka lakukan untuk mengambil harta-harta jamaah. Jadi dalam waktu 2 jam biasanya, dia bawa laptop, dompet, HP harus pindah tangan, tanpa hipnotis, tanpa gendang, pakai ayat-ayat saja. Ini yang dianggap mungkin sebagai masyarakat, sebagai cuci orang, sugesti agama, sebagai pendorong supaya korban merasa, oh iya, maksud saya, akhirnya dulu ketika di dalam, ya bersama kawan-kawan melakukan aksi-aksi kriminal yang atas nama agama. Jadi kita menganggap bahwa orang di luar kelompok kita itu adalah orang kafir semua. Dan orang kafir itu halal darah dan hartanya. Boleh kita ambil, boleh kita curi, boleh kita rampok. Jadi sebelum kita selamatkan orang tua, kita selamatkan dulu hartanya, nggak apa-apa. Kita curi, kita tipu, nggak apa-apa. Nah, ini juga banyak anak muda yang bergabung dalam kelompok radikal akan menipu orang tuanya. Mengakunya kehilangan laptop, kamera digital, nabrakin motor, nabrakin mobil, sampai segitu nominalnya. Jadi katanya dia mecahin alat laboratorium kampus yang dia harus mengganti. Temennya ngaku, ada dosen juga yang ngaku bahwa dia mecahin alat tersebut. Akhirnya mecahin alat tersebut. Jawaban dari dosen membuat ibunya hampir pingsan karena menurut dosen ibunya, ini anaknya ini sudah masuk ke kelompok NI dan anaknya menjadi DPO di kampus karena merekrut kawan-kawannya. Dan anaknya sekarang banyak utangnya. Ibunya bilang, nggak mungkin Pak, anak saya anak yang pintar, penurut, hafiz Quran. Anak saya itu penganut ajaran Sunni. Anak saya itu nggak neko-neko. Anak saya itu dari kecil sampai besar dapat prestasi, Pak. Nggak mungkin bisa direkrut. Sudah saya bekali dengan ilmu agama yang kuat. Kata Pak dosen, ya itu yang terjadi. Kalau nggak percaya silakan di cross check dengan teman-teman. Sekarang depan saya di speaker, kalau memang anaknya di kampus, silakan ketemu di ruangan saya. Ibunya telepon di depan Pak dosen. Nak lagi di mana? Lagi di kampus. Kampus mana? Nah, ibu lagi DPO di kampus, karena merekrut kawan-kawan. Apakah benar, Nak? Kalau di kampus, sekarang ketemu ibu di ruangan, dan sekarang ketemu sama ibu dan Pak dosen, ditunggu ya. Nggak dijawab, malah HP ditutup, sampai sekarang anaknya hilang, nggak tahu kemana. Ini yang saya bilang tadi, tragedi kemanusiaan atas nama agama. Yang menjadi korban bukan hanya anak saja, keluarga menjadi korban, kampus juga menjadi korban. Ini anak tunggal, diharapkan menjadi kebanggaan keluarga. Jadi pupus sudah harapan orang tua. Kampus ini seperti multi level marketing. Kelompok ini tidak untuk dirinya sendiri. Yang radikalisme dalam pemikirannya itu seperti multi level marketing. Satu merekrut 5 merekrut 10, 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum ada paham baru yang menurut mereka lebih bagus dari yakni saat. Jadi sakaunya lebih sakau ini dari narkoba. Kalau saya bilang kalau arah yang salah karena kita belajar dengan guru yang salah. Nah, ini yang terjadi pada kawan-kawan, baik mengatasnamakan NI maupun khilafah. Jadi saya bilang, saya sama dengan mereka, saya itu mabuk agama. Nah ini yang terjadi. Dan memang obatnya agak susah, karena ya dia tidak akan pernah berubah kalau cuma dihakimi kamu salah. Karena paham itu yakin dia paling benar, karena dia mengkaji Quran. Jadi kalau orang-orang mengkritisi kita, kamu yang kafir, kamu yang anti-Islam, segala macam, nah itu yang terjadi. Jadi diputar balikan fakta. Demikian.